semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita kembali dapat bertemu tentunya masih dalam ruang pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Dan untuk yang memimpin membaca doa kali ini, Ibu meminta kepada Alvin. Silakan Alvin untuk memimpin membaca doa pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Alvin sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar tanpa suatu kendala apapun. Ya, sebelum kita memasuki kepada materi pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa saja yang hari ini hadir di dalam ruang pembelajaran sejarah Indonesia. Oke, untuk yang pertama, Andini hadir. Ya, kemudian yang kedua, Alvin hadir. Ya, dan yang ketiga, kemudian Delina hadir. Oke, alhamdulillah semuanya dapat hadir pada pembelajaran kali ini. Nah, Ibu mau tanya untuk anak-anak semua yang ada di ruang pembelajaran ini, apakah kalian masih semangat untuk belajar? Wah, ada yang tidak semangat untuk belajar. Kenapa? Perlu dipahami anak-anak bahwa pembelajaran itu sangat penting. Pendidikan itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena belajar atau pendidikan adalah paspor kita untuk masa depan. Karena kesuksesan di masa depan hanya akan diperoleh untuk kalian yang mempersiapkannya hari ini. Dipersiapkan melalui pembelajaran dan pendidikan yang kita lakukan pada hari ini. Jadi untuk Andin, jangan patah semangat untuk belajar ya. Dan juga apakah masih ada yang merasa bahwa mempelajari sejarah itu membosankan atau tidak penting? Masih ada? Alhamdulillah kalau sudah tidak ada yang merasa seperti itu. Karena memang mempelajari sejarah itu juga penting adik-adik untuk bagaimana dari pelajaran sejarah ini kita akan mengetahui bagaimana peristiwa yang terjadi di masa lampau untuk kemudian kita dapat mempersiapkan hari ini dan hari esok ke depannya untuk lebih baik agar peristiwa-peristiwa yang kelam atau yang terjadi di masa lalu yang kurang baik tidak kemudian terjadi kembali pada hari ini dan hari esok. Selain itu, mempelajari sejarah juga melatih anak-anak semua untuk berpikir kritis karena di tengah zaman sekarang ini banyak sekali hoax-hoax yang beredar. Nah, salah satu manfaat kalian mempelajari sejarah adalah kalian bisa terhindar dari hoax itu karena sudah terlatih untuk berpikir kritis. Oke, jadi tentunya kita tetap semangat untuk belajar, baik itu pelajaran apapun, apalagi sejarah Indonesia tentunya. Nah, pada pembelajaran sejarah kali ini kita akan terfokus atau membahas materi mengenai, ada yang tahu kita akan membahas materi apa? Ya, fokus kajian atau pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan membahas mengenai kolonialisme dan imperialisme. Kompetensi dasar pada hari ini adalah kita akan menganalisis bagaimana latar belakang terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran yakni kalian mampu memahami dan menjelaskan bagaimana latar belakang terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kita akan memulai pelajaran dalam waktu 2 menit lagi. Silahkan persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya dan lain sebagainya untuk mendukung pembelajaran kita hari ini. Oke, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu. Pada zaman dahulu, Eropa datang ke Indonesia dengan membawa misi 3G, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Pada saat itu, di Eropa harga rempah-rempah sangat tinggi. Karena kondisi mereka sangat buruk,
mereka berusaha mencari dan menemukan daerah penghasil rempah-rempah di belahan bumi bagian timur seperti India dan Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak sekali rempah-rempah seperti merica, cengkeh, pala, kayu manis, adas, kapulaga, dan kunyit. Dengan membawa misi 3G, bangsa Barat melakukan perdagangan dan penaklukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka juga melakukan penyebaran agama. Salah satu dampaknya adalah membaiknya kondisi ekonomi Eropa dan mereka memulai revolusi industri. Sejak abad 16 ada 3 bangsa yang pernah datang dan menduduki Indonesia, di antaranya adalah Portugis pada tahun 1512, Inggris pada tahun 1579, dan Belanda pada tahun 1595. Pada tahun 1512, Portugis datang ke Asia. Portugis bangsa pertama yang datang ke Asia untuk pergi ke India, namun usahanya tidak berhasil. Akhirnya Portugis berhasil menguasai wilayah Malaka dan Myanmar pada saat itu. Kemudian, di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco, Portugis berhasil menginjakkan kakinya di Indonesia, tepatnya di Maluku. Kemudian Inggris menggantikan posisi Portugis di Maluku dan membuat sebuah persekutuan dagang yang dikenal dengan East India Company atau EIC. Pada tahun 1602, Peter Booth ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama. Tak lama setelah VOC berdiri, pusat perdagangan rempah-rempah dipindahkan ke Jayakarta karena posisinya yang dianggap lebih strategis. Pangeran Jayawikarta sebagai salah satu penguasa di sana mengizinkan hal ini dan juga mengizinkan Inggris untuk mendirikan EIC di Jayakarta. Pada tanggal 13 Mei 1619, Yang Peter Zun berusaha untuk mempengaruhi rakyat setempat untuk mencabut izin EIC. Setelah kejadian tersebut, Belanda kemudian terus mendesak Inggris agar menyingkir dari Indonesia. Setelah berhasil mengusir Inggris pergi, Peter Zun melakukan segala cara untuk memonopoli perdagangan. Salah satu caranya adalah dengan memonopoli politik, yaitu politik divided et impera, atau dikenal dengan politik mengadu domba antar kerajaan agar berperang. Lalu VOC memberikan bantuan kepada salah satu pihak yang berperang. Pada tahun 1808 sampai dengan 1811, Gubernur Jenderal Belanda Daendels membangun jalan sebagai jalur distribusi sumber daya dan pertahanan dari Anyer hingga Panarukan. Untuk membangun jalan yang sudah direncanakannya, Daendels menerapkan sistem kerja paksa. Sistem ini mengharuskan masyarakat Indonesia untuk bekerja terus-menerus dengan upah yang tidak layak. Berlakunya kebijakan ini tentunya membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Bahkan banyak sekali nyawa yang menjadi korban akibat sistem kerja paksa pada saat itu. Juga banyak sekali rakyat yang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Pada tahun 1811 terjadi perang antara Inggris Raya dan Belanda. Meskipun perang tersebut terjadi di Eropa, namun perang tersebut juga melibatkan daerah koloni masing-masing negara. Pada saat itu pasukan gabungan Belanda Perancis menguasai Batavia dan berhasil dikalahkan oleh Inggris. Sehingga jatuhlah tanah Jawa ke tangan genggaman Inggris. Dengan ditunjuknya Thomas Raffles sebagai gubernurnya, pada masa berkuasanya Inggris di tanah Jawa tidaklah lebih baik daripada Belanda. Raffles pada saat itu selaku gubernur jenderal menerapkan kebijakan sewa tanah kepada rakyat. Kebijakan ini menganggap bahwa tanah adalah milik pemerintah, sehingga rakyat yang tinggal di atasnya harus membayar sewa atas tanah tersebut. Sistem sewa tanah berlaku hingga pada tahun 1816
ketika Belanda berhasil merebut kembali tanah Jawa dari genggaman Inggris, Gubernur Jenderal Van de Bos menerapkan sistem tanaman faksa atau kultur stelsel pada tahun 1830. Dengan diterapkannya sistem tersebut, rakyat dipaksa menanam jenis tanaman tertentu untuk dijual ke pemerintah Belanda. Bagi rakyat yang mempunyai tanah, mereka terpaksa bekerja di ladang pemerintah. Karena sistem ini, rakyat kembali merasakan penderitaan, kemiskinan, dan kelaparan semakin merajalela. Karena hasil penjualan tanaman dan upah kerja yang diterima sangat rendah. Keadaan ini membuat aktivis Belanda pada saat itu, Doesdecker dan Baron, melakukan protes terhadap pemerintah. Usaha tersebut menghasilkan sebuah hasil. Pada tahun 1870 dikeluarkanlah Undang-Undang Agraria yang menghapus sistem. Baiklah anak-anak, Ibu sudah menjelaskan bagaimana latar belakang terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok, di mana pada masing-masing kelompok akan mendapatkan tugas di mana kalian akan menganalisis bagaimana terjadinya kolonialisme dan imperialisme tersebut. Nah, Ibu sudah menyediakan ada 4 kotak di mana kalian masing-masing kelompok akan memilih kotak-kotak tersebut. Nah, di kotak-kotak tersebut terdapat sebuah permasalahan atau persoalan yang perlu kalian diskusikan yang menyangkut mengenai latar belakang kolonialisme dan imperialisme tentunya. Nah, setelah kalian berdiskusi mengenai permasalahan tersebut, kalian masing-masing kelompok akan mempresentasikan dan kemudian akan ada tanya jawab oleh masing-masing kelompok tersebut. Nah, sekarang silahkan masing-masing kelompok memilih kotak tersebut. Setelah itu, kalian boleh berdiskusi, Ibu memberi waktunya selama 5 menit. Setelah itu, dipersiapkan untuk mempresentasikannya ya. Sekali presentasi dari masing-masing kelompok tadi sangat aktif dan analisis kalian juga sangat hebat mengenai latar belakang terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, oleh karena itu, Ibu akan memberikan reward kepada kelompok Mega sebagai kelompok terbaik dalam diskusi kali ini karena sudah aktif bertanya dan menjawab. Selamat untuk kelompok dari Mega. Nah, jadi Ibu rasa kalian sudah benar-benar memahami bagaimana kemudian latar belakang terjadinya kolonialisme dan imperialisme. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas materi yang berikutnya. Akan tetapi, Ibu ada pekerjaan rumah yang perlu kalian selesaikan. Dari diskusi tadi, kemudian dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Nah, untuk pekerjaan rumah ini, kalian harus membuat peta perjalanan bagaimana terjadinya kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa ya, dan dikumpulkan minggu depan pada pertemuan berikutnya. Nah, baiklah anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Untuk itu mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Untuk Andin, silahkan memimpin doa menutup belajar kita pada hari ini. Silahkan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan pembelajaran kita cukupkan. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat belajar ya anak-anak.